Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas pada materi PPKN kelas 7 yaitu tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Di materi kelas 7 bab 1 kalian pasti sudah memahami bagaimana proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, pada materi kali ini yang akan dibahas adalah mengenai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah konstitusi negara Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran pada materi kali ini. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar di atas menunjukkan salah satu kegiatan upacara bendera, yaitu pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kamu bahwa dalam penyusunan naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu memerlukan proses yang sangat panjang ya. Tidak singkat ya, pastinya karena ini untuk kepentingan negara dan juga rakyat yang ada dalam negara tersebut. Seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada sidang 10 Juli 1945 membahas tentang bentuk negara. Terus 11 Juli 1945 membahas wilayah negara, persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar dan rancangan Undang-Undang Dasar. Terus 13 Juli tahun 1945 penyampaian rancangan Undang-Undang Dasar. 14 Juli 1945 kemerdekaan. 15 Juli tahun 1945 pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar lanjutan, dan 16 Juli 1945 melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi negara Republik Indonesia ya. Apa itu konstitusi? Konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi itu berupa hukum dasar tertulis ya, yang dimana di negara kita konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar. Ada juga hukum tidak tertulis yang dinamakan dengan konvensi. Pasti kalian sudah tidak asing karena pada materi-materi sebelumnya sudah sering Ibu sebutkan mengenai konvensi dan contohnya ya. Sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Mengenai kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Nah, ini dalam seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui beberapa proses ya. Pada tanggal 16 Juli pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar belum sampai ke pengesahan ya. Ini masih dalam sidang BPUPKI ya, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang dalam mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Berikutnya pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia. Negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mensahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara kita. Ya.
Berikutnya, pada sidang 18 Agustus ini menghasilkan 3 keputusan. Pengesahan Undang-Undang Dasar, susunan pemerintahan, dan pengangkatan presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden negara Indonesia. Perbandingan pasal antara hukum dasar sebelum dan sesudah dilakukan perubahan oleh PPKI. Hukum dasar pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli tahun 1945, dan ini Undang-Undang Dasar pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi pada saat BPUPKI ini istilahnya belum Undang-Undang Dasar tapi masih hukum dasar. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, istilah hukum dasar pada tanggal 18 Agustus menjadi Undang-Undang Dasar. Mukadimah diganti menjadi pembukaan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa diganti menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu pada alinea ketiga. Nah, tapi kalimat ini kemudian dikembangkan menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terus, dalam suatu hukum dasar negara Indonesia diganti dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. Ya, ini Ibu sekilas saja menjelaskan ya, bisa kalian baca ya. Nah, ini juga masih sama lanjutannya, perbandingan pada saat sidang BPUPKI dan pada saat sidang PPKI setelah Undang-Undang Dasar disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia ya. Kalian baca ya. Negara Indonesia ini menganut paham konstitusionalisme sebagaimana tadi ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia ada 4. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Berubah lagi menjadi Konstitusi RIS. Apa itu RIS atau RIS, Republik Indonesia Serikat, berlakunya dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Kemudian diganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau suka disingkat dengan UUDS 50 yang berlaku dari tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Nah, dirubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen. Maksudnya di amandemen ini adalah ada perubahan, ada penyempurnaan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dilaksanakan sebanyak 4 kali dari tahun 1999, tahun 2000, 2001 dan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 ya. Nah, jadi ini yang kita sekarang pakai ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen ya. Undang-Undang Dasar 45 ini memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Nanti di kelas 8 akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan, ada susunannya itu ya. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan yang paling tinggi, dijadikan dasar, dijadikan sumber hukum dalam membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Jadi peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini, nanti dilanjut lagi ke materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.